Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah: 1. Menjelaskan pengertian penyembelihan hewan dalam Islam. 2. Menjelaskan ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan dalam Islam. 3. Memaparkan pengertian akikah. 4. Menjelaskan ketentuan dan tata cara akikah. 5. Menyebutkan hikmah akikah. Apa sih pengertian penyembelihan hewan dalam Islam? Yuk kita mulai mempelajarinya. Pengertian penyembelihan hewan dalam Islam. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Maksudnya, binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan binatang sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Pengertian secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat kecuali ikan dan belalang. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai hewan dan 2 macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan 2 darah, yaitu hakti dan limfa. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Binatang yang halal bisa menjadi haram dikonsumsi jika matinya tidak melalui proses yang benar sesuai syariat, yakni melalui proses penyembelihan. Adapun yang menjadi dasar hukum penyembelihan binatang adalah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Kisah Surat Al-Maidah 3. Rukun menyembelih, di antaranya penyembelih harus beragama Islam. Binatang yang disembelih adalah binatang yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Alat penyembelihan harus tajam, agar dapat mempercepat proses kematian binatang itu dan tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Tujuan penyembelihan untuk tujuan yang diridhoi Allah, bukan untuk tujuan tumbal atau untuk sajian nenek moyang berhala atau upacara kemusyrikan lainnya. Tata cara penyembelihan hewan dalam Islam. Yang pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Baiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Kemudian menghadapkan hewan ke kiblat. Membaringkan hewan di atas lambung sisi kiri, menginjakkan kaki pada bagian leher hewan, membaca basmalah hendak akan menyembelih, membaca takbir, menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut, menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami hewan. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Akikah. Pengertian akikah. Menurut para ulama, pengertian akikah secara bahasa adalah rambut kepala bayi yang tumbuh sejak lahirnya. Sedangkan menurut istilah akikoh berarti menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akikoh pertama kali dilaksanakan oleh 2 orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yakni Hasan dan Husain. Adapun dalil tentang akikoh berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Samur radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelih baginya akikoh pada hari yang ke-7 dari hari lahirnya. Dan hari itu juga
hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hukum akikoh. Madhab Syafi'i menyatakan hukum akikoh adalah sunnah muakkad dan jika dinazarkan maka hukumnya menjadi wajib. Hewan yang sah digunakan untuk akikoh sama dengan hewan yang sah untuk kurban, yaitu untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan 1 ekor kambing. Tata cara akikoh. Disyariatkan untuk memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari yang ke-7, mencukur seluruh rambutnya tanpa tersisa, dan bersedekah dengan perak seberat rambut yang dipotong. Berdasarkan hadis yang artinya, dari Muhammad bin Ali bin Husain, bahwasanya ia berkata, Fatimah binti Rasulullah SAW setelah melahirkan Hasan dan Husain, mencukur rambut Hasan dan Husain, kemudian ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Hadis riwayat Malik. Tekniknya yaitu mengunyah kurma sampai lembut, lalu meletakkannya dan dioleskan pada rongga mulut bagian atas bayi. Dan sebaiknya yang melakukan adalah orang yang saleh, mengolesi kepala bayi dengan minyak wangi di kepalanya. Hikmah akikah. Yang pertama, melaksanakan akikah banyak memiliki hikmah. Di antaranya merupakan bentuk takarrub dan syukur kepada Allah atas kelahiran anak, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran, perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir. Akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Dan akikah dapat memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.